Apa? Jadi kalau undifferentiated marketing approach itu pemasaran yang dilakukan tidak ada pembagian khusus, jadi nggak ada segmentasi. Jadi kita memasarkan, kita anggap semua itu sama, jadi kita melakukan pemasarannya terhadap semuanya, jadi nggak dikelompokkan. Nah, ini perusahaan bauran pemasaran ini nanti ada di modul berikutnya, kayaknya modul 4 mungkin kalau nggak salah, nanti saya terangkan. Di bauran pemasaran itu yang 4P kalau di produk biasa, kalau di service ada 7P, yang price, product, place, promotion tuh. Ya, jadi kalau undifferentiated approach itu berarti tidak ada pembagian khusus dalam memasarkan jasa. Sedangkan kalau di kalau differentiate sedangkan kalau differentiated marketing approach itu berarti perusahaan mengidentifikasikan beberapa segmen dalam pasarnya dan menerapkan bauran pemasaran yang berbeda. Nah, kalau differentiated itu sudah segmennya itu beda, cara pemasarannya yang dilakukan tiap segmen itu juga berbeda. Ya, tadi kalau differentiated itu segmennya cuma satu, nih segmennya cuma satu, pelanggannya nggak dibagi kelompok, terus cara memasarkannya juga sama. Nah, sedangkan kalau yang differentiated itu segmennya banyak, cara memasarkannya juga beda-beda per segmen itu tadi. Itu kalau differentiated marketing approach. Nah, yang ketiga, kalau concentrate marketing approach itu segmennya beda-beda, tapi cara bauran pemasarannya, cara memasarkannya sama. Jadi tadi ingat ya bedanya. Kalau yang undifferentiated marketing approach itu segmennya satu, bauran pemasarannya satu. Nah, kalau yang differentiated approach segmennya banyak, bauran pemasarannya juga banyak. Jadi masing-masing segmen ini memiliki bauran pemasaran sendiri-sendiri. Tapi kalau yang concentrate marketing approach itu segmennya banyak, bauran pemasarannya satu. Ingat ya bedanya ya. Paham nggak sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Saya ulangi lagi, kalau undifferentiated segmennya satu, bauran pemasarannya satu. Tapi kalau differentiated segmennya banyak, bauran pemasarannya banyak. Kalau concentrate segmennya banyak, bauran pemasarannya cuma satu. Paham? Ada yang mau ditanyakan nggak? Jadi itu bedanya. Kalau mau memahami bisa dilihat dari gambarnya ini aja loh, biar bisa lebih cepat paham. Gambarnya kan macam-macam, beda-beda nih. Oh, ini kan segmennya ada 3, baurannya 1. Ini segmennya banyak, baurannya banyak. Kalau ini segmennya 1, baurannya juga 1. Paham ya? Dia mau ditanyakan nggak? Kalau nggak ada saya lanjut. Oke. Nah, hal yang perlu diperhatikan dalam memilih strategi pencakupan pasar, sumber daya perusahaan. Kalau sumber daya perusahaannya kuat, itu bisa pakai undifferentiated sama differentiated. Variabilitas produk, kalau produknya macam-macam, itu pakai yang differentiated. Tapi kalau produknya misalnya sama, itu pakai undifferentiated. Terus kalau tahapan produk dalam daur hidup, kalau produknya masih produk baru, jadi kalau pernah tahu produk life cycle nggak? Jadi produk itu kan ada ketika kita baru mengenalkannya pada pasar, misalnya produk baru. Nah, ketika baru, terus ada yang namanya tahap maturity, ada yang namanya tahap declining. Nah, itu produk life cycle itu masing-masing beda-beda. Tapi kalau ketika produknya baru, itu pakai ini, marketing differentiated sama concentrate. Iya, enggak apa-apa Mbak Yunita. Jadi ini ya, ini lihat
Jadi kalau misalnya sumber daya kuat pakai dua ini, berarti kalau misalnya sumber dayanya lemah berarti pakai satunya lagi yang nggak ada di dua ini. Kalau variasinya rendah pakai ini, berarti kalau variasinya tinggi pakai yang dua nggak ada di sini ya. Cara memahaminya seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Kalau variabilitas pasar, masyarakatnya homogen pakai undifferentiated, jadi kan satu segmen aja. Kalau strategi pesaing memilih yang beda dari pesaing. Ketika pesaing sudah pakai misalnya concentrate marketing approach, kita pakai differentiated, misalnya seperti itu. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ada yang ditanyakan untuk segmentasi dan targeting? Kalau nggak ada, kita masuk ke positioning dan diferensiasi produk jasa. Ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang mau ditanyakan? Oke, saya lanjut ke kegiatan belajar 3 ya, positioning dan diferensiasi produk jasa. Positioning sebentar. Ada yang paham nggak maksudnya positioning apa? Jangan pakai arti dari buku, sepemahamannya mbak-mbak sama mas-mas. Nangkepnya seperti apa yang namanya positioning itu? Apa positioning? Ayo. Brand image, bisa dikasih contoh yang lebih konkret nggak? Penempatan diri kayak gimana Mbak Suartini? Mas Nano bisa jelaskan maksudnya brand image seperti apa? Pakai bahasanya mbak-mbak sama mas-mas sendiri, sepemahamannya seperti apa? Oke, yang lain ada yang mau jawab? Yuk, yang lain Mbak Muci, Mbak Fevi, Mbak apa lagi tadi, Mbak Yunita sambil kerja gitu. Mbak Sylvia. Strateginya seperti apa Mbak Sylvia? Udah, ada yang mau jawab lagi? Ada yang bisa kasih contoh nggak? Contohnya positioning seperti apa? Ada yang bisa kasih contoh? Ya, contoh konkretnya seperti apa? Bisa kasih contoh? Yuk. Iya, enggak apa-apa Mbak Eng, silakan Mbak Eng. Mbak, tugasnya tolong dikumpulkan ya. Pasang iklan. Selain itu, kalau iklan itu lebih ke pemasaran Mbak, maksudnya memasarkan. Kalau positioning itu lebih spesifik lagi. Iya, contohnya kayak gimana?